Mengapa? Karena hidup itu miliknya Allah. Dan manusia diciptakan tadi menurut gambar dan rupa Allah. Itu kan P, tradisinya P. Jadi dimasukkan di situ sebenarnya hukum pembalasan di bumi atau sering disebut dengan hukum qisas. Saudara-saudara kita di Aceh masih pakai itu. Malaysia juga masih pakai itu. Padahal ini hukum yang sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Maka ada orang menyebutkan hukum karma. Hukum karma itu berbeda dengan ini. Jadi kalau misalnya hukum tangannya dipotong atau dipukul dengan rotan, nah itu sebenarnya hukum qisas itu dari kampung. Karena begini, karena hukum qisas ini atau pembalasan di bumi ini, bahwa orang jahat itu harus ditampakkan kejahatannya. Dan itu kelihatan dari mana hukuman ini. Maka akan menjadi sulit itu nanti pada zamannya Ayub. Nah itu sulit. Karena bagaimana Ayub orang yang sangat saleh, tetapi dia harus mengalami situasi yang seperti orang jahat. Nah nanti juga itu menjadi pertanyaan Abraham. Ngapain Abraham itu gak mau pulang? Karena ada persoalan itu. Hukum pembalasan itu. Nah itu nanti kita pelajari pelan-pelan. Terus mungkin yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, tanda janji itu apa? Lihat nggak tanda janjinya? Busur. Busurnya ditaruh di mana? Di awan atau langit. Ngapain? Mengingatkan perjanjian. Ya. Itu kan membayangkan begini. Jadi itu kan di langit di atas kan, pasang busur di sana. Jadi ketika Tuhan itu jalan-jalan, sedang berjalan, lalu dia lihat, oh, ada busur. Saya ingat perjanjianku bahwa saya tidak akan memusnahkan manusia dengan air keras. Nah gitu loh. Mengapa busur? Nah itu kan persoalan di situ. Orang kalau biasanya ngomong pelangi gitu. Karena begini teorinya, hujan itu terjadi karena apa? Awan. Nah, yaitu jadi Allah itu mengambil busur itu, lalu dari bumi memanah ke langit. Itu bayangannya. Sehingga ketika di padang langitnya, nah, bocor. Tergantung bocornya kecil atau besar. Itu pikiran dulu ya. Maka setiap kali Tuhan lihat ke langit ada busur, oh iya, saya punya janji terhadap Nuh bahwa saya tidak akan mendatangkan air. Sebenarnya mau dikatakan itu saja. Sehingga saudara-saudari kalau sekarang terjadi banjir, jangan nyalain Tuhan, karena busurnya masih di atas kan. Kita itu kan selalu, kalau Tuhan itu pasti di atas. Yang di atas, selalu yang di atas. Apakah memang di atas? Kemudian yang kedua, kalau yang ayat 7 itu, kalau kita di Bengkulu semua membaca ini, umat Katolik di Bengkulu sudah luar biasa banyak. Tetapi faktanya kita mengikuti anjuran pemerintah loh, beranak cucu lah dan bertambah banyak lah. Sementara kita dua cukup, akhirnya ya perkembangannya seperti ini. Yang pertama, orang dulu berpikir bahwa Tuhan langit itu di atas. Dan ketika langit di atas itu berarti Tuhannya di situ.
Dan itu nggak salah. Nanti kita akan ketemu di dalam perjanjian lama itu. Kalau mau ketemu Tuhan harus naik ke gunung. Kenapa? Karena gunung itu kan dekat dengan langit. Misalnya seperti pengertian bahwa Tuhan itu di mana-mana itu, ya termasuk dia ini sebenarnya sudah, menurut saya sudah sangat modern karena Tuhan itu bukan di langit saja, tapi Tuhan berjalan-jalan di bumi juga. Misalnya seperti itu. Lalu di kemudian hari kan lalu akan terasa bahwa perkembangannya Tuhan itu bisa ditemui di mana-mana karena tidak tergantung pada tempat dan waktu lah. Tidak tergantung. Nah kalau dulu ya orang mikirnya ya Tuhan kok di bawah itu kan nggak enak. Termasuk di dalam teman-teman kita mungkin Hindu dan itu berpengaruh di dalam dunianya orang Jawa, Tuhan itu selalu di atas. Kayangan itu di atas, bahkan di atas tingkat 7 di atas yang paling tinggi. Yang namanya Sang Hyang Wenang itu di sana. Sehingga orang harus membuat mesbah supaya apa itu namanya naik, asapnya naik ke langit. Dengan naik ke langit itu kan lalu berjumpa dengan Tuhan. Misalnya seperti itu. Tuhan. Beranak cuculah Tuhan tidak mengatakan bertambah banyak itu kan enggak ngomong berapa Pak. Tidak ya iya, tapi tidak ngomong jadilah 1 juta, 2 juta, 8 miliar itu tidak dikatakan. Tak terbilang jumlahnya. Iya berapa? Jadi bilang cuma tidak terbilang. Kan hanya juga dikatakan sebanyak pasir di pantai laut, gitu? Sebanyak bintang di langit. Tapi itu ngomongnya kapan? Dulu dong, sebelum Masehi. Kalau sampai sekarang berapa? Udah cukup. Banyak Bu, jadi tidak dikatakan 1, 2 gitu ya, tapi dikatakan banyak. Jadi kenapa? Ada kata-kata perbudian. Daya penuhi bumi-bumi dalam konteks itu, konteksnya penulis ini kapan? Buminya mana? Karena dulu misalnya ya ini sudah perjanjian baru. Perjanjian baru. Kalau ngomong bumi sampai di Roma itu sudah ujung bumi. Dulu. Sebelum orang ada Columbus pergi ke Amerika dan kemana itu. Ada lagi. Saya masih tertarik yang mengenai dosa asal tadi. Karena yang menunjukkan itu bukan itu tahu ya. Nah, kalau kita lihat di ayat 6 tadi kan, Tuhan kan setelah kejadian bencana ini ya, itu manusia meninggal setelah mati. Dia tinggalkan bumi bersama beberapa keturunan dalam bahasa yang digambarkan 40 hari menurut tradisi kita namanya. Pertanyaannya Romo, padahal di ayat 6 Tuhan mengatakan bahwa aku kalau saya ada perjanjian bla di situ Tuhan menciptakan sesuai dengan gambarannya. Ini kan Tuhan ya. Pertanyaannya, kok gereja bisa menetapkan kalau memang gambarannya kok dosa asal itu dihapus kan sudah damai habis kan? Ini manusia baru lagi Romo ya. Ini cuma nanya Romo. Terus kedua, kok gereja menetapkan di KDK 416 dan 417 mengenai dosa asal masih ada kok? Kenapa? Padahal manusia baru mati juga baru. Nah, tetap bahwa situasinya tadi kita juga ingat misalnya ya satu gambaran saja. Jadi kan selain ada binatang yang halal, ada juga yang mahal. Misalnya seperti itu. Tapi di kemudian hari kita jangan membayangkan manusia itu dipegangi oleh malaikat sehingga harus berbuat begitu persis. Karena dengan cara seperti itu, lalu manusia sebenarnya akan kehilangan kepribadian.
di mana kepribadian itu membuat manusia bisa memilih mana yang baik, mana yang jahat. Karena fakta dosa itu, kita harus lihat. Ini di tulisan ini kan abad sekitar abad 500, tahun 500-an sebelum Masehi. Jadi fakta pada saat itu ditulis, yang namanya dosa itu tetap ada. Tetap ada. Sehingga Nuh itu kan mau menggambarkan bahwa orang yang taatlah. Jadi bukan hanya satu Nuh, bukan hanya satu Nuh, satu orang dengan keluarganya itu, tapi mau menggambarkan bahwa orang yang taat kepada Allah itulah yang selamat. Faktanya pada saat ini bagian ini ditulis, bab 1 sampai 11 itu ditulis, faktanya masih ada orang benar. Tetapi yang poin yang penting di situ saya kira adalah bahwa orang benar itu diselamatkan. Bukan berarti juga bahwa orang berdosa tidak diberi rahmat.